Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari Sintia dengan NIM 0101242121. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Komunikasi dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Hadis dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Dalam video ini, kita akan membahas tentang ulama-ulama hadis terkemuka. Di akhir video juga bakalan ada soal-soal menarik untuk jadi bahan evaluasi loh. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Oke, langsung aja kita ke slide yang pertama. Di slide pertama ini ada judul besarnya. Judul besarnya seperti yang saya bilang tadi, yaitu ulama hadis terkemuka. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada ulama pertama, yaitu Imam Al-Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari ini yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara yang sekarang negaranya itu udah berubah menjadi Uzbekistan. Lalu di sini tertera bahwa beliau merupakan penyusun kitab Sahih Bukhari yang dianggap sebagai koleksi hadis paling otentik. Bukhari menyeleksi secara ketat hadis-hadis yang ia teliti, sehingga hanya mencantumkan kurang lebih 7.000 hadis dari ratusan ribu hadis yang ia periksa. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini ada ulama kedua, yaitu Imam Muslim. Imam Muslim ini bernama lengkapkan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur atau Iran. Di sini tertera beliau merupakan penyusun hadis Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis otoritatif. Beliau lebih mengutamakan penyusunan hadis secara tematik, sehingga kitab-kitabnya lebih memudahkan pembaca dalam mempelajarinya. Oke, lanjut. Ada ulama ketiga, yaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud bernama lengkapkan yaitu Sulaiman bin Al-As'ad Al-Sijistani. Beliau lahir di Sijistani atau Iran. Beliau merupakan pengarang kitab Sunan Abu Dawud yang berisi hadis-hadis terkait hukum Islam. Kitabnya banyak digunakan oleh para ulama sebagai rujukan-rujukan dalam menetapkan fatwa. Berikutnya ada Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini bernama lengkapkan Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Ia lahir di Tirmiz atau yang kini bernamakan Uzbekistan. Beliau merupakan penyusun kitab Sunan At-Tirmizi yang juga memuat penilaian status hadis. Kelebihan kitab yang beliau susun adalah adanya penjelasan status hadis seperti sahih, hasan, atau doif, serta komentar beliau tentang penggunaan-penggunaan hadis dalam fikih. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini ada ulama kelima, yaitu Imam An-Nasai. Imam An-Nasai ini bernama lengkapkan Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Beliau lahir di Nasa, yang sekarang jadi Turkmenistan. Beliau merupakan penulis Sunan An-Nasai, yakni kitab yang menjadi bagian dari Kutubus Sittah. Kitab ini terkenal karena ketelitian Imam An-Nasai dalam menilai perawi hadis, sehingga kualitas hadis yang dikumpulkan beliau itu sangat-sangat tinggi. Selanjutnya ada ulama terakhir, yaitu Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ini bernama lengkapkan Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. Ia lahir di Qazwin, Iran, dan beliau merupakan penyusun kitab Sunan Ibnu Majah, yang kitab-kitab beliau ini juga termasuk dalam golongan Kutubus Sittah, walaupun beberapa bagian dari hadisnya masih mengalami perdebatan. Selanjutnya ada yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu keenam ulama ini dikenal sebagai penyusun Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama yang menjadi referensi pokok dalam ilmu hadis. Selain itu, mereka juga menciptakan klasifikasi hadis seperti sahih, hasan, dan doif yang digunakan hingga saat ini untuk menilai keabsahan sebuah hadis. Oke, nah sekianlah pemaparan tentang ulama hadis terkemuka. Selanjutnya, kita akan beralih ke latihan soal.
Oke, langsung aja kita ke soal pertama. Soalnya yaitu, siapakah penulis kitab Sahih Al-Bukhari? A. Imam Muslim, B. Imam Al-Bukhari, C. Imam Abu Daud, D. Imam At-Tirmizi. Kita hitung 1 sampai 5 untuk teman-teman bisa nyari jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja kita jawab ya. Jawabannya yaitu B. Imam Al-Bukhari. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, kitab Sunan Abu Dawud berfokus pada hadis yang berkaitan dengan apa? A. Tematik, B. Akidah, C. Hukum atau fikih, dan D. Sejarah. Oke, sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja kita jawab ya. Jawabannya yaitu C. Hukum atau fikih. Soal berikutnya ada, kitab Sunan Ibnu Majah termasuk dalam kumpulan kitab hadis yang dikenal sebagai apa ya? A. Kutubus Sittah, B. Kutubus Tis'ah, C. Al-Kutub Al-Mu'tabarah, dan D. Kutub Al-Maudu'ah. Oke, teman-teman bisa cari jawabannya ya di kolom opsi. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya A. Kutubus Sittah. Lanjut ke soal keempat. Apa kelebihan utama dari Sahih Muslim yang dibandingkan kitab hadis lainnya? A. Menyusun hadis secara tematik, B. Hanya berisi hadis sahih, C. Mengutamakan fikih, dan D. Menilai perawi hadis. Oke, teman-teman bisa cari jawabannya mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yaitu A. Menyusun hadis secara tematik. Slide soal terakhir nih. Berapa jumlah hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari? A. Kurang lebih 8.000 hadis, B. Kurang lebih 5.000 hadis, C. Kurang lebih 7.000 hadis, dan D. Kurang lebih 10.000 hadis. Oke, teman-teman bisa pikirin jawabannya ya. Tadi ada di pemaparan materi kita di atas sebelumnya. Oke, langsung saja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya C, yaitu kurang lebih 7.000 hadis. Nah, selesai. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang ulama hadis terkemuka dan beberapa soal yang sudah sama-sama kita kerjakan yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita sama-sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.